Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya mau membahas fokus tentang kendala yang ada di minimarket. Ada banyak sekali kendala ketika kita mulai bisnis usaha minimarket. Namun di kesempatan kali ini saya mau fokus di 4 kendala. Yang pertama adalah expired atau barang rusak. Ini adalah yang menurut saya sampai dengan sekarang sangat berat menurut saya, dan harus ada effort yang luar biasa dari tim toko atau dari owner. Yang kedua adalah omset menurun, ya, omset sepi. Ini juga menjadi salah satu faktor demotivasi kita memulai usaha. Terus yang ketiga adalah SDM atau sumber daya manusia atau pegawai atau tim toko. Yang keempat adalah didatangi kompetitor atau datangnya kompetitor baru. Jadi saya mau fokus tentang itu, simak videonya sampai selesai. Dan sekali lagi ini adalah sharing yang sudah kami lakukan, yang sudah kami jalani selama kurang lebih 5 tahun berjalan ini, ya. Nah, kesempatan kali ini, video ini yang pertama saya bahas tentang masalah expired atau barang rusak. Jadi barang rusak yang tertinggi adalah expired, ya. Expired, kalau tikus biasanya kan digigit tikus, rusak kemasan atau expired. Kalau digigit tikus untuk penanganannya nanti di video selanjutnya, ya. Ini saya mau fokus dan konsen di expired, ya. Dari sekian toko saya atau toko Mandiri Indonesia, kita expirednya itu juga lumayan banyak. Ini segini, kita lihat ke. Nah, ini segini, ini expired semua ini. Nah, ini adalah semuanya expired dan saat ini sedang dibantu untuk proses retur sama Mas ya. Jadi dari apa namanya, gelap ya. Ya wes, ini intinya ini di shot dulu ya. Jadi segini, kamu dari sana. Nah ini, ini modelnya nanti ini adalah yang akan diganti. Mas, ini tukar guling apa potong nota? Potong tagihan. Jadi kalau yang ini potong tagihan ya, snack. Jadi ada berapa yang tukar guling, ada juga yang memang tidak bisa retur, ya. Ayo kesini aja Mbak, panas di situ. Ini, nah sini, kita kesini aja biar tidak panas. Jadi sahabat Toko Mandi Indonesia, itu adalah tadi ada dua rak gudang. Di gudang kita isinya adalah full barang expired. Tidak hanya dari satu toko ya, itu dari 8 toko kita, 8 toko existing. Mas, kok banyak sekali? Sekarang itu tanggal 3. Sekarang tanggal 3 ya. Sekarang tanggal 3 dan awal bulan itu memang kita melakukan cek expired all, ya. Jadi expired kita memang sebanyak itu kalau awal bulan, karena awal bulan itu yang pertama kita lakukan adalah expired all. Pokoknya minggu pertama di awal bulan toko wajib melakukan cek expired all. Setelah closing mereka entah tanggal 1, kalau tanggal 1 ribet berarti ya tanggal 2, tanggal 2 ribet tanggal 3. Kalau misalkan tanggal 6 kok belum, berarti tim tokonya bermasalah. Jadi sebelum tanggal 6 pokoknya harus melakukan cek expired all, terus barangnya langsung dikirim ke gudang gitu. Barangnya di retur terus dimasukkan ke gudang, kita full jadiin satu, terus nanti kita sortir barangnya. Jadi yang kami lakukan adalah seperti ini. Misalkan sekarang adalah tanggal 3 Agustus. Barang yang kita ambil adalah barang yang expired di akhir Agustus atau di awal September. Barang yang di akhir September kita masih perjuangkan untuk jual, kecuali susu box, ya. Kecuali susu box atau item-item yang mahal, ya, susu box terus Anlin, itu expirednya adalah 3 bulan sebelum masa kadaluarsa sudah kita tarik. Tapi untuk snack, minuman itu yang kita fokus di situ. Biasanya yang sering terjadi saus, mie instan itu adalah 1 bulan sebelum masa kadaluarsa. Jadi yang kami lakukan adalah awal bulan kita ngambil, ini contoh Agustus, kami mengambil yang akhir Agustus sampai awal September, atau bulan September yang tidak ada tanggalnya itu kita ambil. Kalau yang akhir September kita masih display di depan, kita masih perjuangkan untuk jual gitu, ya. Kita masih perjuangan jual, barang dibawa ke sini, terus kita negosiasi dengan sales atau supplier atau distributor untuk ditukar guling atau diretur potong nota. Seperti tadi yang saya perlihatkan. Begitu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan cara, jadi barang yang mendekati expired yang tadi September akhir ya atau September awal, karena ini masih Agustus ya, itu modelnya kita buat promo.
Promonya adalah bisa dengan cara beli satu gratis satu, atau kita jual harga pokok gitu. Misalkan harga pokoknya 825, kita jual Rp1.000 ya, atau kita jual 800 atau 1.502. Jadi ruginya nggak terlalu banyak. Atau dengan cara mekanisme misalkan belanja, program belanja 100.000 gratis barang. Jadi kita barang yang di bawah 10.000 harganya kita kumpulkan, setiap konsumen belanja 100.000 atau 150.000 kita kasih gratis untuk milih barang yang mendekati expired ya. Begitu. Terus cara yang ini yang kita lakukan ya, cara yang kita lakukan. Jadi istri saya itu biasanya kalau sering melakukan Jumat Berkah atau melakukan misalkan bagi-bagi takjil, nah itu biasanya saya minta untuk uangnya jangan belanja ke tempat lain, belanjanya ke toko aja. Nanti barang-barang itu dibungkusi terus dibagikan ya. Barangnya juga masih layak jual. Terus kita juga menghindari yang namanya mubadir ketika tidak diretur. Jadi saya kira tidak masalah itu, malah pahalanya double. Jumat Berkahnya dapat, menghindari barang tidak mubadir juga dapat. Itu yang kita lakukan ya. Terus kita juga melakukan yang namanya Vivo, jadi atau listing. Jadi setiap 1 hari sekali tim toko wajib melakukan Vivo perak ya. Selain 1 bulan sekali all adalah per shift adalah kebersihan rak sekalian cek expired ya. Jadi poin yang paling penting di sini adalah tidak muluk-muluk. Yang pertama, 1 bulan sekali di awal bulan lakukan cek expired all. 1 bulan sekali di awal bulan dan wajib rutin setiap bulan ya, supaya ketika awal bulan, akhir bulan itu udah beres. Jadi bulan depan kita mulai dari nol lagi. Itu nanti di rak tadi kalau misalkan akhir bulan itu sudah tinggal sedikit karena diambili begitu ya. Jadi terus barang yang tadi yang September itu kita kita promo atau kita beli 1 gratis 1 diskon, atau tadi cara yang saya lakukan seperti itu. Ketika ada lakukan Jumat Berkah itu, terus misalkan ada donatur kawan atau ini, kita ada promo digunakan untuk Jumat Berkah, kita bungkus ke sekalian. Misalkan isinya 1 wafer sama 1 ale-ale sama 1 permen gitu, kita bungkusi plastik. Terus nanti 1 bungkusnya di harga 7,5 misalnya, itu sangat menarik sehingga tidak terjadi expired atau rusak yang berlebihan ya. Terus ketika misalkan memang barang itu mentok tidak bisa retur, sudah dipromo tidak laku, sudah kita lakukan semuanya, akhirnya apa yang terjadi? Itu barang harus dilakukan pemusnahan ya. Jadi 1 bulan sekali kita harus melakukan pemusnahan. Pemusnahan itu barang yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diperjuangkan. Kalau itu deterjen, kalau itu rusak deterjen atau rusak yang non food kan masih bisa kita pakai, misalkan untuk bersih-bersih kantor, bersih-bersih nyuci mobil, nyuci motor, inventaris, itu kan masih bisa. Tetapi kalau yang food atau yang makanan, itu yang harus kita lakukan adalah melakukan pemusnahan. Memang sudah tidak bisa diperjuangkan ya, dari supplier nggak bisa, retur nggak bisa, terus di promo juga nggak laku, yaitu kita lakukan pemusnahan ya. 1 bulan sekali itu kita keluarkan stoknya dari gudang, kita pemusnahan, kita bungkus, kita buang biasanya, kita buang ke tempat sampah TPK. Begitu. Rata-rata kalau kita membuat pemusnahan itu per 3 bulan kurang lebih di 300.000 toko mandiri ya. Jadi per bulannya kurang lebih di 100.000 dari 8 toko ya. Jadi kurang lebih 1 tokonya ya kurang lebih di angka 8 sampai 10 ribuan gitu ya teman-teman sharingnya. Jadi itu masuk biaya toko, jadi kayak masuk biaya listrik, kayak biaya gaji karyawan, termasuk biaya yang lain-lain. Jadi itu masuknya adalah biaya pemusnahan. Nah, itu jadi misalkan laba bersihnya toko 20 juta dikurangi biaya-biaya tadi, termasuk biaya pemusnahan tadi, laba 10 juta ya, 10 juta itu adalah labanya. Begitu yang kita lakukan terkait penanganan expired date ya. Yang paling penting adalah expired itu memang tidak bisa kita nol, nggak bisa sepanjang kita dulu berkecimpung di dunia retail, nggak bisa. Kenapa? Karena kadang barang datang itu justru usianya lebih pendek dari barang yang kita punya begitu. Terus kadang konsumen itu juga ada yang jeli milih expirednya juga. Terus ada juga yang dari SDM juga, dari tim kita kurang teliti ya, display asal display. Jadi begitu missnya. Jadi akan selalu terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan dan tips seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.